وانفعنا بما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما نافعا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. Insyaallah kita melanjutkan pelajaran kita dalam kitab Ad-Durratul Bahiyah ala Mutammimatil Ajurrumiyah. Dan sekarang kita pada pertemuan ke-65 ya. Masya Allah. Tinggal antum untuk banyak murajaah. Kemudian kita akan masuk ke penjelasan isim mausul yang mushtarak, yang nas sudah kita selesaikan di pertemuan sebelumnya. Dan mushtarak kita sudah bahas sedikit ya, dia ada 6 lafaz, man, ma, ayun, al, zu, dan za. Dan dia bisa untuk mufrad, mutsanna, jamak, baik mudzakkar ataupun muannas. Cara mengetahuinya agar kita bisa mentakdirkan man ini untuk apa, mufrad atau untuk musanna, itu dilihat dari domir aidnya yang kembali kepadanya. Kemudian kata penulis rahimahullah ta'ala, perhatikan, wa tusta'malu man lil aqili wa ma li ghairil aqili. Man digunakan untuk yang berakal. Ja'a man qoma, telah datang orang yang berdiri. Adapun ma untuk yang tidak berakal, a'jabani maqama, ya, mengejutkanku apa yang berdiri, yaitu dari minal himar li'annahu kabir au minal khayl, ya dia untuk yang tidak berakal. Taqulu fiman, kamu katakan pada man, yu'jibuni man ja'aka wa man ja'atka wa man ja'aka wa man ja'ataka wa man ja'uka wa man ji'naka. Ya, tadi sama seperti koma. Yu'jibuni, mengejutkanku, man ja'aka, orang yang datang kepadamu. Isim mausulnya mana? Man. Silatul mausulnya mana? Ja'aka. Ja'aka, orang yang datang kepadamu. Orang yang datang berarti domir aidnya yang kembali kepada man mana? Domir mustatir pada ja'a, takdirnya huwa, ya, karena dia yang datang, kembali ke man. Huwa berarti apa? Mufrad mudzakkar, maka takdir man adalah allazi. Wa man ja'atka, dan orang yang datang kepadamu. Di sini domir aidnya mana? Domir aidnya mana langsung? Domir mustatir takdirnya apa? Hiya pada ja'at. Berarti man takdirnya apa? Allati. Ya, telah datang. Berarti sini mengejutkanku, perempuan yang datang kepadamu. Wa man ja'aka, dan orang yang datang kepadamu. Ya, kalau antum nggak tahu ilmu nahwu, mungkin antum terjemahnya datang-datang doang. Padahal bisa antum terjemahkan telah mengejutkanku, laki-laki yang datang kepadamu. Man ja'atka, perempuan yang datang kepadamu. Lalu man ja'aka, langsung domir aidnya yang mana? Alif, ahsan, kembali ke man. Berarti man takdirnya apa? Alladzani, ya, karena di situ nggak ada tak taknis. Berarti apa? Mudzakkar. Alladzani. Berarti menerjemahkannya gimana? Telah mengejutkanku dua laki-laki yang datang kepadamu. Dua laki-laki. Wa man ja'ataka, qomata, ja'ata, dorobata. Itu seperti itu. Domir aidnya mana? Alif juga. Taknya tak taknis, ya, huruf dia. Domirnya alif. Namun di sini karena ada tak taknis, berarti apa? Duanya itu adalah perempuan. Berarti mengejutkanku dua perempuan yang datang kepadamu. Manja'uka, berarti di sini apa? Domir aidnya mana?
waw, yaitu laki-laki yang datang kepadamu. Wa man ji'naka, domir aitnya mana? Nun niswa. Ji'na, di situ. Na. Nun niswa. Itu pada contoh yang man, untuk yang berakal. Kemudian contoh yang ma, wa taqulu fima, kamu katakan pada ma untuk yang tidak berakal. Jawaban liman qala laka, jawaban kepada orang yang berkata kepadamu. Ya, jadi misalnya kalau ada orang yang berkata, ishtaraitu himaran, aku telah membeli satu keledai laki-laki. Au atanan, atau keledai betina. Ya, atanan itu keledai betina. Himar, keledai laki-laki. Au himaraini, atau dua keledai laki-laki. Au atanaini, atau dua keledai perempuan. Au humuran, atau banyak keledai laki-laki. Au utunan, atau banyak keledai perempuan. Ya, ada orang yang mengatakan itu. Misalnya Khalil bilang ke anak, Ustaz, ishtaraitu himaran. Kemudian dia mengatakan apa? Lihat, yu'jibuni mashtaraitahu. Mengejutkanku apa yang engkau telah beli. Engkau telah membelinya. Engkau telah membelinya. Isi mausulnya mana? Ma. Silatul mausulnya mana? Ishtaraitahu. Itu silatul mausulnya. Kemudian domir yang kembali kepada ma dari silatul mausul ishtaraitahu, domir yang kembali kepada ma mana? Hu, ahsantum, yaitu hu. Berarti ma takdirnya apa? Alladhi, berarti satu keledai laki-laki. Yu'jibuni mashtaraitahu, mengejutkanku satu keledai laki-laki yang telah engkau beli. Karena kan dia bilang ke anak Khalil, ishtaraitu himaran. Kemudian kalau dia bilang lagi ishtaraitu atanan, berarti apa? Keledai perempuan. Berarti anak mengatakan yu'jibuni wa mashtaraitaha. Ishtaraitaha, langsung dia silatul mausul, domir aidnya kembali kepada mana? Ha, berarti apa? Mengejutkanku keledai perempuan yang telah engkau beli. Wa mashtaraitahuma, apa yang telah engkau beli keduanya. Berarti di sini aidnya mana? Huma. Aidnya apa? Huma, ya. Berarti dua keledai laki-laki ataupun perempuan ya telah mengejutkanku apa yang telah engkau beli. Wa mashtaraitahum. Di sini aidnya mana? Hum. Ishtaraitahunna, aidnya mana? Hunna. Alhamdulillah. Kemudian di matan selanjutnya halaman 125, wa qad yu'kasu dzalika fatusta'malu man li ghairil aqili faminhum man yamshi ala batnihi wa tusta'malu ma lil aqili ay ma mana'aka an tasjuda lima khalaqtu biyadayya. Apa kata penulis tadi? Man pertama apa? Untuk yang berakal, oke? Ma untuk yang tidak berakal. Waqad yu'kasu, terkadang dibalik. Berarti man untuk yang tidak berakal, ma yang berakal. Fatusta'malu man li ghairil aqili, maka digunakan man untuk yang tidak berakal. Contoh, faminhum, sebagian dari mereka, mayyamshi ala batnih, ada yang berjalan dengan perutnya, yaitu merayap. Hewan, ular, ya. Berakal atau tidak? Tidak, tapi di situ menggunakan man. Kemudian watusta'malu ma lil aqili, dan digunakan ma untuk yang berakal. Contoh, ma mana'aka, apa yang mencegahmu? Antas juda, engkau sujud lima terhadap apa yang khalaqtu biyadayya, yang aku telah menciptakan dengan kedua tanganku, kata Allah. Siapa itu? Nabi Adam. Berakal gak? Berakal, tapi menggunakan ma. Oke, lanjut ke syarah, yaitu faedah ya. Jadi terkadang man untuk tidak berakal, ma untuk yang berakal. Ya, jangan sampai nanti setengah-setengah belajar. Coba kalau antum belajar cuma sampai tuhfatul shobiyah, bayangkan
Nanti antum bisa hukumi Adam nggak berakal. Waduh, ngerinya itu Nabi Adam alaihissalam tidak berakal. Dan antum nanti bisa hukumi, oh binatang yang merayap, yang berjalan dengan batanya, oh dia punya akal tuh. Yang lebih mengerikan tadi itu ya, Nabi Adam dihukumi tidak berakal, Ustaz, karena ini menggunakan belajar setengah-setengah tuh. Oke, lihat ke syarah. Wa qala syarihu hafizallah qauluhu wa tusta'malu man lil aqiri al aula lil alimi bi kasril lam ay man qama bihil ilmu li'annahu yusta'malu lillahi subhanahu wa ta'ala ka qaulihi jalla jalaluhu wa man indahu ilmul kitabi ay walladhi wala yutlaqu alaihi aqilun li'anna asma'ahu wa sifatihi, asma'ahu mansub wa sifatihi mansub ya, karena dia jamak muannas mansubnya dengan kasrah. Tauqifiyatun ay la tuthbatu illa bil kitabi was sunnati. Qauluhu wa tusta'malu man lil aqili, untuk yang berakal. Di sini kata pensyarah al aula, yang lebih utama lil alimi, untuk yang berilmu. Seperti pada isim isyarah, bukan yang berakal tapi yang berilmu. Isim isyarah atau alladhi ya, kalau nggak salah alladhi di situ. Bikasri lami, dengan mengkasrokan lam, ay man qama bihil ilmu, orang yang berdiri dengannya ilmu. Ya, orang yang berilmu. Atau kalau Allah zat, bukan orang. Li'annahu yusta'malu lillahi ya. Kenapa tadi dikatakan man? Jangan dikatakan untuk yang berakal, tapi lebih ahsannya lil alimi, yang berilmu. Karena bahwasannya man digunakan juga untuk Allah. Seperti firman Allah Ta'ala, wa man indahu ilmul kitab. Dan zat yang memiliki ilmu kitab. Ay walladhi. Kenapa nggak boleh dikatakan Allah yang berakal? Wala yutlaqu alaihi aqilun. Tidak diitlakkan atas Allah yang berakal. Lianna asma'ahu wa sifatihi tauqifiyatun. Karena bahwasanya nama-nama Allah dan sifat-sifatnya itu tauqifiyah, berhenti di atas dalil. Nggak ada dalil yang menunjukkan Allah berakal. Adanya Allah berilmu, maha mengetahui. Oleh karena itu la tusbatu illa bil kitabi was sunnati, tidak ditetapkan kecuali dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Oleh karena itu lebih ahsan dikatakan man lil alimi. Lanjut. Wa qawlu yu'jibuni man ja'aka, itu contoh-contohnya. Faman fil misalil awwali bima'na alladhi. Ini tadi udah kita takdirkan bersama ya. Wa fi tsani bima'na allati, wa fi tsalisi bima'na alladzani, wa fi rabi'i bima'na allatani, wa fil khamisi bima'na alladzina, wa fi sadisi bima'na allai. Wa hiya fil jami'i fi mahalli raf'in fa'ilun, wa arafna annaha bima'na alladhi aw allati aw ghairiha bil aidi. Ya, tadi udah mencontohkan bersama. Faman pada contoh yang pertama, yaitu yu'jibuni man ja'aka, itu dia bermakna allazi mannya. Wa fi tsani, dan pada yang kedua man ja'atka, ya bermakna allati. Wa fi tsalisi bermakna alladzani, dan yang keempat allatani maknanya, dan yang kelima alladzina, dan yang keenam allai. Dan dia semuanya pada keadaan rafa fa'il. Wa arafna annaha bima'na alladzi awillati, dan kita mengetahui bahwa dia maknanya alladzi, allati, alladzani, allatani, alladzina, allai. Itu dengan aid ya, sudah kita praktekkan. Qauluhu au atanan, tadi atanan. Apa arti atanan di matan? Keledai betina. Hiya unsal himari. Itu dia. Betinanya himar. Betinanya keledai. Wala yuqalu atanatun, dan tidak dikatakan atanatun ya, jadi tanpa tak marbutoh. Wa kunyatuha ummul hilsi
bikasril ha'i wa sukunil lami ummul hilsi kama fil qamus wa rubbama qalu lil atani himaratun. Nah, jadi kunyah ya, kita kembali lagi ke alam ya, ada kunyah untuk nama jenis alam jinsi ya. Untuk keledai kunyahnya apa? Ummul hilsi. Ummul hilsi. Bikasril ha'i wa sukunil lam ya. Misalnya ada orang Arab ngomong ja'at ummul hilsi, berarti ini keledai betina. Sebagaimana dalam qamus wa rubbama qalu lil atani, boleh jadi mereka mengatakan untuk atan yaitu himaratun. Himaratun. Jadi orang Arab kadang ngomong untuk keledai betina atan, terkadang himaratun, dan terkadang menggunakan kunyahnya ummul hilsi. Atan, himaratun, atau ummul hilsi. Wa qawluhu au humuran, ya, ini untuk jama' himar. Bidammil ha'i wal mimi, humuran, jama' himar. Jam'u himarin. Qala ta'ala ka'annahum humurun mustanfirah. Seakan-akan mereka adalah keledai mustanfirah yang lari terkejut. Humur, ya, jama' himar. Wa qawluhu au utunan, ini jama' atan ya, tadi keledai betina. Bidomil hamzati wa ta'i al muthannati fauqa jam'u atanin. Ya, utun bidammil hamzati, dengan mendomakan hamzah, wa ta'i musannah, dan ta yang dua atasnya, fauqa atasnya. Berarti apa ta yang dua atasnya? Maksudnya titik dua. Ta itu titik dua. Kenapa dijelaskan seperti ini? Antum tahu? Karena dahulu bahasa Arab itu nggak ada titiknya. Ba cuma begini dong. Ta cuma begini dong. Nggak ada titiknya. Siapa yang membuat titik? Hajjaj bin Yusuf. Itu yang membuat titik. Oleh karena itu kan dijelaskan dengan mendomakan hamzah. Ta musanna fauqahu, ta yang dua titiknya di atas. Karena memang dulu itu tanpa titik. Bayangkan betapa sulitnya. Tapi mereka terbiasa. Jam'u atani. Kemudian yu'jibuni mashtaraitahu, mengejutkanku apa yang telah engkau membelinya. Huwa mithlu ma taqaddama fi yu'jibuni man ja'aka. Ya, ini udah juga kita praktekkan. Tambihun hum domirun la yusta'malu illa li jam'i dzukuril uqala'i. Wa qad ista'malahu al-musannifu rahimahullah li ghairil uqala'i fi qawlihi wa mashtaraitahu wa hadha khata'un. Was-shawabu ay yuqala wa mashtaraitaha kama yuqalu al-kutubu ishtaraituha wa la yuqalu ishtaraituhu. Wallahu a'lam. Lihat, antum coba lihat di matan. Lihat di matan biar benar-benar paham. Halaman 124 yang paling bawah. Yu'jibuni mashtaraitahu, yaitu apa? Satu keledai betina. Satu keledai laki-laki ya, karena hu. Wa mashtaraitaha, satu keledai perempuan betina. Wa mashtaraitahuma, ini bisa betina bisa jantan. Wa mashtaraitahum, lihat di sini, ini untuk banyak keledai jantan. Keledai berakal atau tidak berakal? Tidak. Dikritik di sini oleh pensyarah. Kan dia tidak berakal, kenapa pakai domir hum? Maka ini menunjukkan ya manusia tempatnya salah. Bahkan seorang yang berilmu pun, yang dia dikenal keilmuannya, bisa jatuh dalam kesalahan. Dan kita tahu Rasulullah SAW manusia yang paling berilmu, yang paling mengetahui gerak-gerak sholat. Pernah Rasulullah keliru dalam sholatnya, sehingga di situ Rasulullah sujud sahwi. Dan kita lihat juga banyak dari para imam yang dia ahli kiroah. Kiroah Al-Fatihah salah. Bayangkan. Bukan ustadz biasa. Kiroah dia belajar, dia mengilmui. Dia imam dalam kiroah. Tapi Al-Fatihah dia keliru. Ada juga yang keliru dalam surat Al-Kafirun. Nggak selesai-selesai. Wah, ini kok diulang-ulang terus nih Al-Kafirun.
Ya, ternyata di situ ada yang salah. Ya, di sini dikritik penulis oleh pensyarah, hum domirun la yusta'malu illa li jam'i dzukuril uqala. Hum domir tidaklah digunakan kecuali untuk jamak laki-laki yang berakal. Waqad ista'malahul musannifu rahimahullah li ghairil uqala, dan penulis telah menggunakannya untuk yang tidak berakal, yaitu keledai. Pada perkataannya wa mashtaraitahum wa hadza khata'un, dan ini salah, ini keliru. Wassawabu ayyuqala, dan yang benar dikatakan wa mashtaraitaha. Kama yuqalu al-kutubu ishtaraituha, buku-buku aku telah membelinya. Wala yuqalu ishtaraitahum, wallahu a'lam. Kemudian faminhum may yamshi ala batnih. Ini tadi contoh yang man untuk yang tidak berakal, ma untuk yang berakal. Coba lihat kematannya, halaman 125 yang paling atas, biar paham. Ya, tadi terkadang dibalik, man untuk yang tidak berakal dan ma untuk yang berakal. Contohnya yang man untuk tidak berakal, faminhum may yamshi ala batnih, yang berjalan dengan perutnya, yaitu merayap hewan. Hewan berakal atau tidak? Tidak, tapi menggunakan man. Lanjut lagi ke syarah. Faminhum may yamshi ala batnih, hadza mithalun li isti'mali man fi ghairil aqili ala khilafil asli. Fa inna man yamshi ala batnihi la yakunu aqilan. Firman Allah Ta'ala, faminhum may yamshi ala batni, hadza mithalun, ini contoh untuk penggunaan man pada yang tidak berakal. Ala khilafil asli, menyelisih hukum asalnya. Karena hukum asalnya man untuk yang berakal. Fa inna man yamshi ala batnihi, karena yang berjalan dengan perutnya, yaitu merayap. Di sini gue juga menggunakan man, ya, karena di situ juga kadang man untuk yang tidak berakal. Ya, ular, cacing, ulat, la yakunu aqilan, ya, tidak berakal. Wa nahu lima khalaqtu biyadayya, terhadap apa yang aku telah menciptakan dengan kedua tanganku. Siapa ini? Nabi Adam, tapi menggunakan ma. Hadza mithalul isti'mali ma fil aqili, ini contoh penggunaan ma pada yang berakal. Ai liman khalaqtuhu huwa Adamu alaihi salam. Kemudian wal arba'atul baqiyatu, dan 4 sisanya, tusta'malu lil aqili wa ghairihi. Taqulu fi ayyin yu'jibuni ayyun qama wa ayyun qamat wa ayyun qama wa ayyun qamata wa ayyun qamu wa ayyun qumna sawa'un kana al-qa'imu aqilan aw hayawanan. Coba lihat. Dan 4 sisanya apa aja 4? Man, ma udah tadi, man untuk yang berakal, ma untuk yang tidak berakal. Sisanya apa? Ayun, al, zu, dan za. Itu dia bisa untuk yang berakal dan tidak yang berakal. Wal arba'atul baqiyatu, kalau perlu antum tulis 4 sisanya. Tulis ayun. Ada di matan, kalau nggak tahu cara penulisannya, masa nggak tahu. Kemudian al, kemudian zu, dan kemudian za. Jadi 4 sisanya itu. Ya, kadang kalau kita nggak perhatian, ya nggak tahu 4-nya apa ya, 4. Tusta'malu lil aqili wa ghairihi, digunakan untuk yang berakal dan selainnya. Taqulu fi ayyin, kamu katakan pada ay. Ini yang ay. Yu'jibuni ayyun qoma, mengejutkanku apapun yang berdiri. Ini bisa yang berakal atau tidak berakal. Berarti kalau yang berakal diterjemahkan siapa yang berdiri. Yang tidak berakal berarti diterjemahkan apa yang berdiri. Kalau yang berakal berarti mungkin manusia. Kalau yang tidak berakal ya hewan. Ayun qomat, ayun qoma, ayun qomata, ayun qomu, ayun kumna. Coba kita praktekkan lagi biar mungkin. Ayun qoma, isi mausulnya mana? Ayun. Silatul mausulnya mana? Qoma. Aidnya mana? Takdirnya huwa. Berarti ayun takdirnya apa? Alladzi. Ayun qomat, sama ayun isi mausulnya, qomat silatul mausulnya. Aidnya mana? Takdirnya hiya. Berarti ayun isi mausul takdirnya apa? Alladzi. Ayun qoma, aidnya mana? Alif. Berarti ayun takdirnya apa?
alladzani. Ayun qamata, ada tak tanisnya tuh. Aitnya mana? Alif lagi. Maka ayun di sini takdirnya apa? Allatani, karena ada tak tanis muannas. Ayun qamu, aitnya mana? Wow. Maka ayun takdirnya apa? Alladzina. Ayun kumna, aitnya mana? Nun niswah. Maka ayun takdirnya apa? Allati. Sawan kana al-qaimu aqilan aw hayawanan. Sama saja baik yang berdiri itu berakal atau tidak berakal. Jadi ayun bisa untuk yang berakal dan tidak. Berkata pensyarah hafizallahu taala, qauluhu tusta'malu lil aqili wa ghairihi ay bi tariqil ishtiraki kama huwa zahiru kalamihim. Yaitu dengan cara berserikat ya, kesamaan. Sebagaimana dia yang nampak dari perkataan mereka. Yaitu perkataan para ulama nahwu atau perkataan orang-orang Arab. Jadi di situ bisa untuk yang berakal dan tidak berakal. Wa qawlu yu'jibuni ayyun qama, tadi udah kita praktekkan, kita baca saja berarti ya. Fa ayyun fil awwali bi ma'na alladhi wa fi tsani bi ma'na allati wa fi tsalithi bi ma'na alladzani wa fi rabi'i bi ma'na allatani wa fil khamisi bi ma'na alladzina wa fi sadisi bi ma'na allati wa hiya fil jami'i fa'ilun. Wa qawlu sawa'un kana al-qa'imu akilan aw hayawanan, sama saja baik yang berdiri itu berakal ataupun hewan. Hewan tidak berakal. Hadza fi ghairi ayyun qamu. Li'anna wawal jama'ati la tusta'malu illa li jam'i dzukuril uqala'i. Masyaallah. Tadi kan dia bisa untuk yang berakal dan tidak berakal dari contoh tersebut hadza fi ghairi ayyun qamu. Ini pada selain contoh ayyun qamu. Kenapa? Karena bahwasanya wawul jamaah tidaklah digunakan kecuali untuk jamak laki-laki yang berakal. Lihat tuh, para ulama mereka teliti sekali. Taqulu az-zaiduna qaumu. Ya kalau untuk yang berakal dia jamak laki-laki berakal qaumu pakai wawu jamaah. Namun kalau tidak berakal, amma ghairul uqala'i, adapun jamak tidak berakal, fayustakhdamu lahum domirul muannasati, maka digunakan untuk mereka domir muannasah. Jamak tidak berakal domir muannasah. Contohnya al-hamiru, ya ini jamak himar. Keledai-keledai qomat, berarti apa? Menggunakan domir muannasah. Al-kutubu sakotot, buku-buku itu jatuh, berarti apa? Menggunakan domir muannasah. Hayadat tuh. Wala yuqalu qamu, tidak dikatakan qamu dan tidak juga sakotu. Kemudian wa amma perhatikan nih. Qala al-mu'allif rahimahullah. Ini si mausul selanjutnya. Keberapa berarti? Keempat ya. Ya, keempat. Pertama man, kedua ma, ketiga tadi ayun, sekarang al yang keempat. Fa innama takunu isman mausulan idza dakhalat ala ismil fa'ili aw ismil maf'uli kadharibi wal madrubi ay alladhi daraba walladhi duriba wa nahwuhu innal musaddiqina wal musaddiqat. Penting sekali ini, penting sekali, sangat berguna untuk antum mentafsirkan, menyimpulkan hukum dalam Al-Quran. Karena sekali lagi, kalau dia isim mausul berarti apa? Memberikan umum. Wa qawlihi ta'ala was-saqfil marfu'i wal bahril masjuri. Kemudian, adapun al, fa inna ma takunu isman mausulan, dia menjadi isim mausul idza dakhalat ala ismil fa'ili. Lihat di situ, al menjadi isim mausul apabila dia masuk kepada isim fa'il dan isim maf'ul. Isim maf'ul. Karena al masuk ke, ingat itu, al masuk kepada isim fa'il atau isim maf'ul berarti alnya isim mausul. Antum jumpai dalam Al-Qur'an, maka alnya memberikan umum. Ya, al menjadi isim mausul apabila dia masuk kepada isim fa'il atau isim maf'ul. Lihat, kad-doribi. Ad-doribi. Al masuk kepada isim fa'il. Ad-doribi. Berarti alnya isim mausul.
Wal madrubi masuk kepada isim maf'ul, berarti alnya isim mausul. Takdirnya apa? Alladzi doroba pada ad-doribi, alladzi duriba pada al-madrubi. Ya, isim maf'ul takdirnya apa? Alladzi duriba. Karena dia mabni majhul, maf'ul, ditonjok, dipukul. Ya, alladzi duriba, yang dipukul berarti. Dan pada firman Allah Ta'ala, innal musaddiqina wal musaddiqat, sesungguhnya orang-orang yang bersedekah dari laki-laki dan orang-orang yang bersedekah dari perempuan. Oleh karena itu apa diterjemahkan? Orang-orang yang. Karena di situ ada isim mausul al. Takdirnya apa? Alladzina tasaddaqu. Karena musaddiqin jamak mudzakkar. Maka alnya takdirnya apa? Alladzina. Paham ya? Musaddiqat jamak muannas. Berarti alnya takdirnya apa? Allati atau allai atau allawati. Maka memberikan umum. Semua laki-laki yang bersedekah, baik masih kecil, dewasa, muda, orang tua, begitu juga perempuan. Dan firman Allah Ta'ala, was-saqafil marfu', atap yang diangkat, wal bahril masjur, laut yang di dalamnya ada tanahnya, ada api. Laut yang di dalamnya, di dalam tanahnya ada api. Masjur, di dalam tanahnya ada api. Laut yang di dalam tanahnya ada api. Ya, ini menunjukkan kebesaran Allah dan menunjukkan bahwasannya Al-Quran itu berasal dari Allah. Ya, setelah berjalannya tahun, para ilmuwan di zaman kita sekarang ini baru menjumpai, oh, di bawah air itu ada api ya. Coba antum buka di YouTube nanti. Di bawah air ada api, apinya bisa menyala. Dan itu ternyata sudah Allah kabarkan. Wal bahril masjur, laut yang di dalam tanahnya ada api. Saksi pembahasannya al-marfu. Di sini al masuk kepada isim maf'ul. Takdirnya apa? Alladzi rufi'a. Kemudian wal bahril masjur, saksi pembahasannya al, kemasukan kepada isim maf'ul, al-masjur berarti alladzi sujira. Oke. Lanjut ke syarah. Wa qala syarih hafizallah, qauluhu idza dakhalat 'ala ismil fa'ili ila akhirih. Ay yushtaratu li kauni al isman mausulan an tadkhula 'ala wasfin sarih. Kasmil fa'ili wasmil maf'uli. Muradan bihima al-hudutsu. Perkataan penulis rahimahullah, al menjadi isim mausul apabila kemasukan isim fa'il dan isim maf'ul. Ayyushtaratu, disyaratkan, likauni al isman mausulan, keadaan alnya menjadi isim mausul, antadakhula ala wasfin sarih, masuk kepada sifat yang jelas, yaitu isim fa'il sifat jelas, wasmil maf'ul dia juga sifat. Darib orang yang memukul, sifat dia memukul. Muradan bihima al-hudutsu, yang diinginkan dengan keduanya adalah kejadian. Ya, orang yang memukul, kejadian. Orang yang dipukul, kejadian. Fal awwalu, yang pertama, yaitu yang masuk kepada isim fa'il. Ja'ad daribu Zaidan, telah datang orang yang memukul Zaid. Zaidan apa ya Robnya? Maf'ul bi dari darib. Karena isim fa'il dapat beramal amal fi'il. Maf'ul bi dari darib. Telah datang orang yang memukul Zaid. Fad-daribu fa'ilu ja'a, darib fa'il ja'a. Wa al fihi ismun mausulun bima'na alladhi. Al padanya adalah isim mausul bermakna alladhi. Ad-darib yaitu alladhi daraba. Wa huwa ismun fa'ilun ya'malu amal al-fi'li, dan dia isim fa'il yang beramal amal fi'il. Wa fa'iluhu mustatirun fihi jawazan takdiruhu huwa ya'udu ala al. Fa'il pada dorib, karena dorib isim fa'il beramal amal fi'il sehingga membutuhkan fa'il dan maf'ul bih. Perhatikan, dorib apa? Isim fa'il beramal amal fi'il. Berarti apa? Membutuhkan fa'il juga membutuhkan maf'ul bih. Fa'ilnya mana? Pada dorib, fa'iluhu domirun mustatirun
fihi jawazan taqdiruhu huwa ya'udu ala al. Ya, fa'ilnya adalah domir mustatir di dalamnya secara boleh takdirnya huwa, kembali kepada al, itu aidnya. Kembali kepada al. Jadi kalau ditanya al isim mausul, aidnya mana? Aidnya adalah fa'il pada dorib. Mustatir takdirnya huwa. Karena dorib isim fa'il, beramal-amal fi'il dan dia membutuhkan fa'il. Fa'ilnya domir mustatir takdirnya huwa, kembali kepada al yang dia aidnya. Wabihi arafna ismiyataha, dan dengannya kita dapat mengetahui keisimannya. Alnya isim, berarti bukan huruf. Alnya isim, bukan hurufnya isim mausul isim. Karena domir kembali kepadanya, yaitu bukti bahwa alnya adalah isim. Li'anna dhamaira la ta'udu illa 'alal asma'i. Lihat tuh, karena bahasa domir-domir tidaklah kembali kecuali pada isim. Tadi domir pada dorib yang dia sebagai aid kembali kepada al. Maka al di situ isim, ya isim mausul. Karena kaidahnya domir-domir tidaklah kembali kecuali kepada isim. Wa zaidan maf'ulun li dorib. Zaidannya maf'ul untuk dorib. Ya tadi dorib beramal-amal fi'il, butuh maf'ul bih. Zaidan maf'ulnya. Wal ma'na ja'alladzi daraba zaidan. Ya maknanya ja'alladzi daraba zaidan. Telah datang orang yang memukul Zaid. Wa nahwuhu qauluhu ta'ala, dan semisalnya firman Allah Ta'ala, innal musaddiqina wal musaddiqat ay alladzina tasaddaqu wallai tasaddaqna. Kau tahu alladzina karena musaddiqin jamak mudzakkar, oleh karena itu takdirnya alladzina. Kau tahu allati, allai karena musaddiqat jamak muannas. Oke, asani, perhatikan dikit lagi, fokus. Ja'al madrubu abduhu. Ini yang kemasukan kepada isim maf'ul. Tadi yang sebelumnya yang pertama masuk kepada isim fa'il, sekarang isim maf'ul. Ja'al madrubu abduhu. Telah datang orang yang dipukul budaknya. Orang yang dipukul budaknya. Fal madrubu fa'ilu ja'a. Madrub itu fa'il ja'a. Ya, ja'a fi'il madi, madrub fa'ilnya. Wa al fihi ismun mausulun. Al padanya al madrub, alnya isim mausul. Bima'na alladhi wa huwa ismun maf'ulun ya'malu amalal fi'li al mabniyi lil majhuli. Ya dia isim maf'ul, beramal amal fi'il mabni majhul. Ya madrub duriba. Berarti apa? Membutuhkan naibul fa'il. Abdu naibun fa'ilun. Atau dibacanya naibu fa'ilin. Naibun fa'ilun atau naibu fa'ilin. Lismil maf'uli naibu fa'il untuk isim maf'ul. Wa huwa mudhaf wal ha'u abduhu, haknya mudhaf ilaih. Ta'udu ala al, yang kembali kepada al. Berarti ja'al madrubu abduhu, aidnya mana? Yaitu pada hu. Aidnya mana? Pada domir hu, abduhu, kembali kepada al. Isim mausul. Wa biha arafna ismiyataha lima taqaddama, dan dengannya juga kita mengetahui keisimannya al sebagaimana apa yang telah lalu, karena domir tidaklah kembali kecuali kepada isim. Wal ma'na ja'alladzi duriba abduhu, telah datang orang yang dipukul hambanya, budaknya. Bidommi awalihi, dengan mendomahkan awalnya, duriba. Wa nahwuhu qauluhu ta'ala, dan semisalnya firman Allah Ta'ala, was-saqfil marfu wal bahril masjur ay alladzi rufi'a walladzi sujira. Perhatikan, ini dalam sekali. Ini dalam sekali. Perhatikan. Antum tadi udah paham? Paham? Kalau paham, ana jelaskan ini paham. Ana baca dulu Arab. Wa innama nuqilal i'rabu ila ma ba'dah likauniha ala suratil harfi. Sambil pahamin antum, sambil pahamin. Wa innama nuqilal i'rabu ila ma ba'daha likauniha ala suratil harfi fahiya ma'asilatiha kal murakkabil masjiyi alladhi yadhharu al-i'rabu ala akhirih.
Coba, ana jelaskan dulu di papan tulis baru kita baca, nanti antum paham. Di sini kita istirahat. Ja'a ad-daribu Zaidan. Perhatikan, fokus. Lihat sebentar. Ja'a apa? Fi'il madi. Dia ambil kan? Mempengaruhi isim setelahnya. Oke. Setelahnya. Ingat, kata mempengaruhi isim setelahnya. Tadi kita katakan al di sini apa? Isim mausul. Tulis. Isim mausul. Isim. Ad-daribu dia sebagai fa'il. Di situ dikatakan, kenapa pengaruhnya diberikan kepada dorib, tidak diberikan kepada al? Paham? Ja'a kan fi'il, amil, mempengaruhi isim setelahnya. Kenapa pengaruhnya diberikan kepada dorib? Tidak kepada al. Seharusnya yang fa'il mana? Alnya lah. Fa'ilnya mana? Alnya. Karena dia isim mausul. Benar bukan? Tapi kenapa fa'ilnya pada doribnya? Dan yang marfu dengan domanya ada doribnya. Di situ nanti dijelaskan. Alasannya, al di sini dia tidak terpengaruhi oleh ja'a, langsung lompat ke dorib. Oleh karena itu yang marfu dengan domanya doribnya, bukan alnya. Karena alnya berbentuk al-huruf. Karena al pada umumnya itu dia huruf. Al-kitabu. Ini alnya huruf. Al-ta'rifiyah. Al-ma'rifah. Alnya huruf itu dia. Kalau antum jumpa al-masjidu. Ini al-ta'rifiyah, ini dia huruf. Adapun al kalau kemasukan isim fa'il dia menjadi isim mausul. Kenapa dia tidak dipengaruhi oleh ja'a? Langsung lompat kepada setelahnya. Karena dia berbentuk al-hu. Asyai'u idza asbaha syai'a akhadha. Sesuatu apabila menyerupai sesuatu al-huruf, maka dia mengambil hukumnya sehingga nggak bisa dipengaruhi, tidak terpengaruhi. Paham? Dan dia al bersama setelahnya seperti murakkab masjid. Seperti apa? Murakkab masjid. Tahu murakkab masjid? Hadro mautu. Dua kata dijadikan satu. Hadro mautu. Hadromaut. Hadromaut dia i'rabnya di mana? Di awal atau di akhir? Akhir ya. Ja'a hadromautu. Ra'aitu hadromaut. Maratu bi hadromaut. Dan tadi dikatakan al yang isi mausul bersama setelahnya itu dihukumi seperti murakkab masjid. I'rabnya pada yang terakhir. Paham insyaallah? Oke. Di sini kata pensyarah hafizallahu taala wa inna ma nuqila al-i'rabu ila ma ba'daha. Dan sesungguhnya dipindah i'rab kepada apa yang setelahnya. Kan seharusnya pada al, karena al isim mausul. Dan ja'a amil mempengaruhi isim setelahnya. Seharusnya pada al. Wa inna ma nuqila al-i'rabu ila ma ba'daha. Dan sesungguhnya i'rab dipindahkan kepada apa yang setelahnya pada dorib. Dia yang dhammah, marfu dengan dhammah. Likauniha ala suratil harfi, karena bahwasanya al dalam bentuk huruf, berbentuk al huruf. Al-kitabu al-masjid. Tadi kaidahnya asyai' wa asbah syai'a qadha hukm. Fahiya ma'asilatiha, maka dia bersama dengan silahnya. Ini al, ini silahnya dorib. Al isim mausul, silahnya mana dorib, silatul mausulnya. Kal murakkab masjid, seperti murakkab masjid tadi hadromaut. Alladzi yadhharul i'rabu ala akhirih, yang nampak i'rabnya pada akhirnya. Nampak i'rabnya pada akhirnya. Paham sampai sini? Paham ya? Naktafi bihadzal qadar. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.